Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Maharani dengan NIM 2061201072, Prodi Manajemen Pagi semester 2. Saya akan mempresentasikan tentang demokrasi pendidikan dan pendidikan demokrasi. Demokrasi pendidikan dan pendidikan demokrasi. Demokrasi didefinisikan sebagai jenis sistem pemerintahan, aturan kelembagaan dalam mengambil keputusan, dan sistem politik. Demokrasi juga merupakan alat untuk melindungi yang dipimpin dari penyalahgunaan kekuasaan dalam pengertian luas. Demokrasi dipahami sebagai cara hidup seperti sikap toleran, kesediaan mendengar dan menerima pendapat orang lain, menerima kerjasama dengan cara yang adil. Selebihnya, demokrasi merupakan pandangan atau keyakinan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kedudukan istimewa di muka hukum. Demokrasi pendidikan juga dipahami sebagai pendidikan yang berpijak pada nilai-nilai demokratis. Pendidikan demokratis merupakan pembelajaran yang dibangun untuk mewujudkan lingkungan yang kritis dan aman, menghidupkan dialog dan keikutsertaan seluruh pihak. Pendidikan demokratis setiap kali disepadankan dengan pendidikan inklusif yang dimanifestasikan melalui pembukaan akses pendidikan bermutu bagi setiap warga bangsa dengan latar belakang beragam. Juga berpendidikan demokratis merupakan proses dan lingkungan pembelajaran yang dirancang untuk memelihara kelangsungan kehidupan yang demokratis. Pengembangan sikap tanggung jawab dalam masyarakat, ketaatan terhadap perilaku etis, dan penanaman cara pandang luas atau global selain sebagai pembelajaran tentang proses demokratis dalam pengelolaan pemerintahan. Demokrasi pendidikan diwujudkan dalam sekolah atau pembelajaran demokratis. Sekolah demokratis dicirikan dengan keterlibatan stakeholder, guru, murid, pimpinan sekolah, staf, dan orang tua murid atau masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola sekolah, school governance, dan pembuatan keputusan pendidikan sekolah yang seharusnya dipandu dengan nilai-nilai dan melalui proses yang demokratis. Dalam sekolah demokratis, peserta didik dilibatkan dalam penyelenggaraan sekolah, seperti penentuan pembelajaran, memilih apa yang diingin dipelajari menurut rangkaian waktu, dan kepemimpinan. Kepemimpinan dibangun atas perhikmatan kepada publik, servant leadership. Seseorang pimpinan sekolah mempunyai 10 ciri utama, antara lain mempunyai komitmen yang tinggi untuk mendengar orang lain dan empati, menjadi baik untuk dirinya dan orang soleh secara pribadi dan secara sosial, kemampuan melihat lebih jauh dan melakukan perubahan, inovasi, transparan, jujur, dan konsisten, istiqomah untuk mendorong partisipasi peserta didik dan unsur lainnya dalam komunitas belajar. Kelas demokratis. Sekolah demokratis dicirikan dengan kelas demokratis. Kelas demokratis mencerminkan komitmen terhadap tujuan, yakni tiap-tiap individu merasa diterima, termotivasi untuk mengembangkan diri. Kelas demokratis memberikan penghargaan kepada setiap peserta didik. Penghargaan ini diwujudkan dalam bentuk bantuan kepada peserta didik, memahami tujuan dan mencapai sasaran, swakontrol, dan kerjasama antar peserta didik. Peran guru ialah menumbuhkan semangat kerjasama, nilai-nilai yang disepakati bersama, dan kehidupan komunitas belajar yang didasarkan pada pembelajaran autentik. Kurikulum demokratis memberi peluang terbuka terhadap informasi dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat.
Para pendidik berpegang teguh pada prinsip bahwa pengetahuan dibangun berdasarkan konteks sosial, yakni dihasilkan dan disebarluaskan individu yang secara pribadi mempunyai nilai minat dan biasa sendiri. Konstruktivisme, guru dan murid terlibat dalam diskusi tentang kejadian atau peristiwa yang tengah terjadi, menggunakan materi pembelajaran dari media massa seperti surat kabar atau kasus yang terjadi. Kurikulum demokratis tidak hanya mengandung pemikiran-pemikiran apa yang penting dari para ahli, tetapi juga hal-hal yang menjadi perhatian dan pertanyaan peserta didik tentang dirinya dan dunia di sekitar. Kurikulum demokratis mensyaratkan peran aktif dari peserta didik sebagai pembuat arti, making meaning. Proses pembelajaran diarahkan pada pengembangan kemampuan kecerdasan dan kemampuan reflektif terhadap masalah, peristiwa, dan isu yang muncul dalam kehidupan seperti keadilan, konflik, dan lainnya. Proses ini menjadikan peserta didik paham dan terlatih dengan berbagai cara atau pendekatan. Kurikulum demokratis memberdayakan peserta didik memahami dan melakukan perubahan. Dengan kata lain, kurikulum demokratis mendukung kebebasan akademik, menumbuhkan dialog, kritik, oposisi, dan keadilan, mengembangkan kebijakan tentang lintas ilmu pengetahuan, multikulturalisme, dan isu-isu yang terkait dengannya seperti keadilan, saling menghargai. Pendekatan pembelajaran yang digunakan membekali peserta didik berpikir, belajar, melakukan refleksi, dan bekerja sama. Peserta didik dibawa dalam pergumulan persoalan untuk memahami dan mencari pemecahan authentic learning melalui penerapan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, menghargai dan menarik manfaat hikmah dari gagasan dan pandangan teman sejawatnya. Pendidikan demokrasi seperti halnya demokrasi. Pendidikan demokrasi secara substansif bukan semata keterlibatan publik dalam elektoral seperti pilkada, pileg. Pendidikan demokrasi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meraih pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan berbudaya demokratis. Pendidikan demokrasi membentuk warga negara politik, warga negara yang percaya, setia, menjunjung tinggi, dan mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi, dan menjadi warga negara yang efektif atau melek politik. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan demokrasi kini dan ke depan, yakni kohesivitas sosial dan integrasi masyarakat. Karenanya pendidikan demokrasi secara hakiki ialah menumbuhkan sikap kesediaan berbagi dalam menghadapi persoalan yang muncul dalam masyarakat, budaya, ekonomi, politik, dan lainnya, sehingga demokrasi bukan semata bentuk pemerintahan, melainkan juga merupakan bentuk kesediaan berbagi dalam kehidupan sosial. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.